ketemu lagi dengan Kak Baskoro ya. Ya, adik-adik jawab salam kakak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah adik-adik semuanya. Alhamdulillah di hari ini, di pagi ini, saat duha kita masih bisa ketemu kembali dalam acara berkisah bersama Kak Baskoro. Oke, adik-adik semuanya, hari ini adalah hari yang ke-25 Ramadan, adik-adik. Ya, adik-adik masih kuat puasanya? Wah, Masih semangat? masih. Alhamdulillah. Adik-adik, sudah sholat duha? Sudah belum? Belum. Ya, nanti adik-adik selepas ini sholat duha dulu ya nanti ya. Sholat duha, habis itu nanti bisa dilanjutkan kegiatan yang lain. Ya, adik-adik semuanya, alhamdulillah di duha ini Kak Baskoro pengen berkisah tentang sahabatnya Rasulullah SAW yang super hebat. Beliau ahli panah. Beliau banyak keahliannya, adik-adik. Nah, Kak Baskoro pengen berkisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama, diingat-ingat ya, dicamkan, didengarkan, dan disimak. Yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kak Baskoro akan mulai berkisahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu hidup di zaman Rasulullah SAW, ketemu dengan Rasulullah, maka disebut dengan sahabatnya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islamnya itu umur 17 tahun, adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas punya kisah. Waktu itu Umar bin Khattab itu baru gregetan dengan musuh Islam. Nah, ketika gregetan itu sampai Umar bin Khattab mau turun tangan untuk jadi panglima. Umar bin Khattab sudah menaiki kudanya. Ketika menaiki kudanya, sudah di jalan bersama dengan pasukan, tiba-tiba para sahabat bilang, "Wahai Umar bin Khattab, kiranya engkau bisa tidak ikut di sini. Engkau di Madinah saja." Oh, kalau begitu gimana keputusan rapat ini? Dedek, ternyata para sahabat rapat memutuskan untuk Umar bin Khattab kembali ke Madinah sebagai khalifah, memimpin negara Islam, memimpin kekhalifahan Islam yang diutus untuk pergi ke Qadisiyah, yaitu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, adik-adik, ketika itu Umar bin Khattab bilang sama Sa'ad bin Abi Waqqas, "Saat nanti apapun kejadiannya,
segeralah kirim kabar. Segeralah ada kabar ke Madinah. Nanti biar saya tahu detailnya peperangan ini seperti apa. Adik-adik, ternyata dilaksanakanlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap kejadian, setiap saat Muslim ada di mana, pasukan Islam ada di mana, terus pasukan pemanah ada di mana, itu dikabarkan sama Umar. Adik-adik, akhirnya musuh Islam itu jatuh, adik-adik. Tunggang langgang. Pergi. Nah, adik-adik, ternyata larinya ke sebuah daerah. Nah, di daerah itu ternyata, adik-adik, ada sungai Tigris. Kaum muslimin melihat ada sungai Tigris. Wahai Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, di depan kita ada sungai Tigris yang meluap-luap airnya. Bagaimana kita bisa melewatinya? Wahai pasukan kaum muslimin, kita tetap saja maju untuk menyeberangi sungai Tigris ini. Adik-adik, ketika semua mau menyemplungkan kakinya ke sungai, memasukkan kakinya ke sungai, ternyata adik-adik, kakinya itu bisa berjalan di atas air. Tidak tenggelam. Kuda-kuda berjalan-jalan. Sambil pasukan kaum muslimin berkata-kata, Alhamdulillah, kita bisa menyeberangi sungai Tigris. Ayo, kita hadapi musuh Allah itu. Adik-adik, ketika itu sudah semua menyeberang sungai Tigris. Nah, di sungai itu ada satu bejana yang jatuh. Kaum muslimin pengen supaya tidak ada yang jatuh. Ternyata apa, Dedek? Ombak sungai tadi, airan sungai, memunculkan bejana yang tak jatuh tadi. Itu bejananya, saya ambil. Akhirnya bejananya diambil. Ketika bejana diambil, alhamdulillah tidak ada dari pasukan kaum muslimin yang tenggelam, jatuh, hilang ke dalam arus sungai Tigris tadi. Pasukan melanjutkan peperangan, mengejar kaum kafir. Nah, alhamdulillah, ternyata kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Bukan hanya itu saja, Adik-adik. Sa'ad bin Abi Waqqas. Adik-adik, masih punya ibu? Masih, alhamdulillah. Masih punya ayah? Masih. Alhamdulillah, masih pada punya ayah dan punya ibu. Masih ada yang punya orang tua. Adik-adik, kita teladani kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu katanya sudah masuk Islam. Iya ibu, saya sudah masuk Islam. Sa'ad,
kamu segera pindah dari Islam. Kamu keluar dari Islam. Aku nggak redho. Aku nggak sudi. Aku nggak ikhlas kamu masuk Islam. Ibu, saya masuk Islam karena Allah sudah memberi saya cahaya. Cahaya Islam menerangi hatiku, Ibu. Tidak bisa digoyahkan. Kalau begitu, aku pengen mogok makan. Adik-adik, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya mogok makan. Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Saat ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil menghadap ibunya, melihat ibunya sudah berhari-hari tidak makan, tidak lemah sekali, hampir nyawanya tuh hilang. Ya, hampir nyawanya hilang. Ketika sudah terengal-engal, kamu masuklah ke dalam agama nenek moyangmu yang dulu. Saat Ibu, saya sayang sama ibu. Saya cinta sama ibu. Saya nggak berani sama ibu. Tapi ibu, kalau ibu seperti ini, seandainya ibu ada 100 nyawa seperti ini, saya tidak akan meninggalkan Islam. Walaupun ibu ibu nyuruh meninggalkan Islam, saya tidak akan meninggalkan Islam. 100 nyawa, ibu punya 100 nyawa, saya tidak mau untuk meninggalkan Islam, ibu. Nah, adik-adik, usahanya ibunya adalah sampai tidak mau makan. Usahanya itu akhirnya gagal. Akhirnya ibunya ngomong, yaudah deh, aku tak makan. Saat begitu senang melihat ibunya mau makan. Adik-adik yang masih punya ibu, hormati ibu kalian, adik-adik. Hormati ibu kalian. Seperti halnya saat ini menghormati ibunya. Bukan hanya itu kebaikan. Bukan hanya itu saja, adik-adik. Kebaikan saat bin Abi Waqqas itu terkenal dengan doanya yang selalu dikabulkan sama Allah. Setiap saat bin Abi Waqqas itu berdoa, lalu Allah langsung mengijabai. Adik-adik sering berdoa? Tiap hari sering berdoa? Sering ya. Setiap sholat berdoa kan? Iya. Setiap mau ke kamar mandi berdoa? Berdoa. Setiap mau masuk rumah berdoa? Berdoa. Setiap mau makan? Berdoa. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan seorang sahabat yang kalau berdoa langsung diijabai sama Allah. Begini ceritanya. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu mendengar ada orang yang bercakap-cakap menjelekkan Ali bin Abi Thalib, Tolhah bin Ubaidillah, dan satu sahabat Rasul lagi.
menjelek-jelekkan, ngata-ngatain yang jelek. Nah, adik-adik, waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar. Setelah itu Sa'ad mengingatkan, wahai kaum muslimin, janganlah engkau menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau menjelekkan Ali. Janganlah engkau menjelekkan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an dan yang lainnya. Orang tadi, Zat, kamu tuh kenapa mengingatkan aku? Emangnya kamu doamu terkabul? Kamu kan bukan nabi. Nah, adik-adik, ketika itu saat terdiam, habis itu saat ambil sholat, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat kedua rakaat, Sa'ad bin Abi Waqqas menengadahkan tangannya ke atas, bilang, berdoa sama Allah, ya Allah, seandainya perkataan orang tadi itu sudah menyakiti hambamu yang engkau ridhoi, maka monggo silahkan Allah yang punya kehendak. Tiba-tiba muncul unta, adik-adik. Tahu unta? Tahu. Unta tuh punuknya berapa? Dua. Dua. Tahu punuk ya? Tahu. Punuk gini, dua. Tiba-tiba muncul unta, mencari mana orang tadi yang mengatakan, menjelek-jelekkan atau memaki sahabat Rasulullah. Di kerumunan masa itu, unta itu menyibakkan. Akhirnya orang yang menjelekkan tadi digigit sininya sama unta. Habis itu untanya menginjak-injak orang tadi sampai meninggal dunia. Adik-adik, ternyata betul doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat terkabul. Karena apa? Ada yang tahu? Karena apa? Karena sahabat Nabi. Memang sahabat Nabi. Tapi ada satu amalan, satu perilaku Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa doanya dikabulkan sama Allah? Setiap berdoa selalu dikabulkan. Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menjaga barang atau menjaga makanannya yang masuk ke perut. Jadi makanan yang masuk ke perut itu selalu dijaga kehalalannya. Halal, thayyib dan halal. Jadi makannya halal, baik, thayyib, doanya dikabulkan sama Allah. Bukan sampai di situ aja.
Rasulullah SAW ketika waktu perang Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai panah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang ahli panah. Rasulullah SAW bersabda bahwa lempar panahlah wahai Sa'ad. Orang tuaku, orang ayah dan ibuku jadi jaminannya. Jadi ketika Sa'ad memanah pasti tepat sasaran. Karena didoakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doanya Sa'ad tidak pernah tidak terkabul. Selalu dikabulkan sama Allah karena makannya yaitu halal thayyib. Nah adik-adik, kalau kita pengen doanya dikabulkan sama Allah, kita bisa mencontoh saat ini supaya kita makannya baik, yang dimakan baik, doa kita dikabulkan sama Allah. Iya, oke. Adik-adik, Ustadz mau bertanya, silahkan nanti dijawab di sosmed ya. Pertanyaannya Ustadz yaitu kenapa saat itu kalau berdoa itu selalu diijabah sama Allah? Ya, jawabannya silahkan untuk diketik di sosmednya, dijawab di sosmednya, diketik kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu selalu doanya diijabah sama Allah. Selalu dikabulkan sama Allah. Ya, diketik ya di sosmed, habis itu dikirimkan. Oke? Oke. Mungkin itu aja dari Kak Baskoro. Lain waktu nanti ketemu lagi dalam acara berkisah Ramadan ini. Nanti ketemu lagi di sahur atau di buka. Di sahur, menjelang sahur atau di pas menjelang buka. Adik-adik, itu aja dari Kak Baskoro. Kita tutup dulu dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.